Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, tetap di channelnya Mekanik KW. Jadi setelah beberapa lama saya buka akun TikTok itu untuk konsultasi teman-teman yang sudah beli mobil dalam keadaan second. Ingat ya, inspeksi hanya dilakukan untuk pembelian mobil dalam keadaan second. Jadi setelah banyak situ teman-teman konsultasi sama saya bagaimana mobil ini, terus melakukan pengecekan setelah membeli mobil tersebut, masih banyak saya lihat dari cara teman-teman beli mobil second itu masih banyak cara yang salah, masih banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan detail. Karena sejatinya membeli mobil dalam keadaan second ini kita harus sangat berhati-hati, kita harus sangat teliti, kita harus sangat-sangat menjaga gimana ya ibaratnya emosional kita juga dalam mencari mobil yang second untuk kita pakai lagi. Karena gini, banyak juga komen dari teman-teman kalau mau bagus beli baru. Betul, itu saya tidak menyalahkan. Karena apa? Kalau ada duitnya tidak perlu diajari. Pasti teman-teman semua pengen beli mobil yang bagus dan keadaan baru atau fresh dari dealer resmi. Tapi sebagian teman-teman ada juga yang berpikir bahwasanya ya udah deh nggak apa-apa beli mobil secondan dulu. Yang penting sisanya bisa ditabung atau sisanya bisa diputar untuk usaha gitu ya. Nah, kemudian daripada itu, ketika saya kemarin masih aktif di bengkel perbaiki mobilnya selayaknya mekanik lah gitu kan. Jadi banyak juga teman-teman yang mulai konsultasi. Akhirnya saya bikin akun TikTok untuk membuka bagaimana cara memilih mobil second yang bagus. Nah, kesalahan yang paling banyak dilakukan teman-teman yang sudah membeli mobil second itu, yang pertama itu adalah mencari harga yang termurah. Nah, ini kalau menurut saya ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Karena apa? Di balik harga yang murah itu pasti kondisi. Nah, kita nggak akan menang dari kondisi. Saya jamin 1000% rata-rata teman-teman yang udah beli mobilnya dalam keadaan murah itu banyak masalahnya, mulai dari mesin minta bongkar, atau mobil bekas guling, atau mobil bekas tabrak. Tapi ada juga sebagian teman-teman yang memang dapat murah karena dia mendapatkan penjual yang memang membutuhkan uang saat itu. Misalkan buru-buru dia pengen jual mobil karena keluarganya ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Jadi mereka dapatlah jackpot dari sana ya, dapat mobil bagus dengan harga murah. Tapi kebanyakan yang sudah mobil yang didapat dengan keadaan murah itu rata-rata tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi dalam kondisi. Makanya selalu saya sampaikan, belilah mobil sesuai kondisi. Benar memang, cuman rata-rata namanya manusia. Misalkan dia dapat mobil itu di harga 80 juta, sedangkan harga pasaran mobil tersebut masih di atas 100 juta. Nah, walaupun dia sudah mengeluarkan uang yang di bawah, yang tentunya notabene itu harga di bawah harga pasaran mobil, tapi dia tetap merasa kondisi mobil kok kayak gini, kok kayak gitu. Padahal sudah sering saya sampaikan, belilah mobil sesuai kondisi. Misalkan nih, kalau masukan dari saya sendiri, kalian pengen cari mobil yang budgetnya 100 juta. Misalkan Avanza atau Xenia atau Yaris. Ada Yaris nih, harganya 100 juta untuk tahun 2012. Nah, ada penawaran di tahun 2008 harganya 110 tapi kondisinya sangat-sangat orisinil, full orisinil. Saya lebih baik memilih ngambil yang 2008 full orisinil daripada yang 2012 banyak PR. Misalkan PR ini, PR itu, dari mesin, dari bodi, semuanya masih ada PR. Saya alangkah baiknya ngambil yang tahun 2008. Nah, itu ego itu yang kadang teman-teman membeli mobil second ini masih sulit untuk diarahkan. Karena apa? Mereka pengennya mobil dapat murah, pengennya mobil tahun tinggi, kondisinya bagus. Itu nggak akan ada. Misalkan teman-teman cari pun di showroom-showroom nggak akan ada. Tapi kalau misalkan teman-teman itu cari yang langsung perorangan, dia butuh uang langsung jual, itu mungkin is oke, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mengandalkan mencari di showroom-showroom, di apa, di ini, di itu, pedagang satu-satu, harganya murah, mobilnya bagus, insya Allah nggak akan dapat. Saya jamin. Karena sebodoh-bodohnya orang berjualan, mereka pasti ingin mendapatkan untung. Dan mereka tidak salah, mereka jual sesuai kondisi. Misalkan mobilnya ini setengah bangkai, atau bahan, atau ini, dia jual dengan harga murah, dia nggak salah. Saya nggak menyalahkan. Karena apa? Sesuai kok kondisi dengan harganya. Terkecuali misalkan
harga mobil 100 juta, harga pasarannya dia jual 105 juta tapi dengan kondisi bangkai. Itu yang sering saya sebut penjual pedagang nakal lah, ibaratnya pedagang nakal atau pedagang abal-abal. Nah, itu kesalahan pertama dari teman-teman yang ingin mencari mobil dalam keadaan second. Kesalahan kedua adalah memilah plat dan warna. Itu kesalahan kedua. Kenapa saya bilang begitu? Kita mencari mobil second ini ibaratnya dahulukan fungsi, dahulukan kondisi dan fungsi daripada ego semata hanya karena warna. Misalkan dia pengennya warna hitam, ditawari warna merah atau putih tapi kondisinya bagus, dia nggak mau, tetap warna hitam, padahal di mobil yang warna hitam itu kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dipakai, masih ada PR atau lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya ini hilangkan dulu ego soal warna ini. Karena apa? Betul, memang warna itu adalah selera, tapi dahulukanlah dalam membeli mobil second, dahulukanlah kondisi dan fungsi daripada ego masalah warna. Biar aja kita dapatnya warna putih atau warna merah, tapi kondisinya memang baik, dipakai 6 bulan, 10 bulan, kita hanya mendapatkan PR mengganti oli dan filter udara. Itu udah wajar ya, itu hanya dari segi perawatan. Maksudnya perawatan mesin yang berat, sampai bongkar dia, habis itu kaki-kaki ya, sampai dia harus replacement semua kaki-kakinya, seperti tirot, long tirot, itu kan sangat-sangat tidak worth it ya untuk dibeli. Jadi saya kasih saran untuk teman-teman, dibuang dulu egonya masalah warna dan masalah plat. Nah, ini masalah plat ini yang kadang saya berat sekali. Ini jumpa di lapangan ya, kadang ada jumpa gitu, 2 mobil, 3 mobil. Saya inspeksi di hari itu misalkan ada 4 mobil, dia booking 3. Yang 3-nya ini 2-nya plat luar, karena saya di Pekanbaru otomatis platnya pasti BM. Nah, yang 2 ini plat B. Yang BM ini kondisinya nggak bagus, malah diambil yang BM, yang padahal yang plat B ini kondisinya sangat-sangat bagus. Harga sama loh, 3-3-nya loh, tapi dia memilih plat B. Alasannya hanya karena takut nanti mutasi. Kalau menurut saya, daripada kita mendapatkan PR di mobil itu, misalkan mesin atau bodi atau kaki-kaki, baguslah kita mendapatkan PR mutasi, karena mutasi itu nggak seberapa. Kalau udah mesin yang kena, PR-nya nggak sembuh-sembuh, pasti dipegang kepala kena tangan, dipegang tangan kakinya keselio, pasti kayak gitu. Namanya mobil dalam keadaan second. Makanya saya selalu tegaskan, carilah mobil yang kondisinya sangat baik, kondisinya sangat prima, terlebih karena kita membeli mobil dalam keadaan second. Oke ya. Nah, terus yang kesalahan terakhir ini yang paling fatal, mudah terpengaruh. Nah, ini saya angkat tangan kadang. Misalkan nih, kita pergi ke satu showroom, saya langsung sama yang pembelinya, kita mau inspeksi, udah ambil ini aja kak, dijamin kak, saya kurangi lagi harganya, saya kurangin. Apalagi kaum ibu-ibu dengar harga mobil itu dikurangi terus harganya, pasti dia lebih tertarik. Wah, padahal suaminya ini sama suaminya udah beda pendapat ya, beda pemikiran udah di sana. Tapi biasanya kaum ibu-ibu sih dengar harga miring, harga diskon, udah dipotong-potong harganya, pasti dia lebih mengarah ke sana. Padahal kita tahu, ini pengalaman pribadi ya, saya pernah cekcok suami istri karena itu hampir mereka ribut di sana. Karena apa? Keputusan diambil alih oleh istrinya. Kalau menurut saya, kalau ibu-ibu nih ngikut suaminya aja, karena suaminya pasti lebih paham sama kendaraan, walaupun hanya tahu pakai dan ganti oli. Tapi misalkan gini ya, saya kasih solusi lagi sama kalian, jangan mudah terpengaruh dengan pengurangan harga yang ada di mobil tersebut. Itu adalah teknik berjualan seseorang. Ya, semua orang lah berjualan pasti kayak gitu. Pengen, ya udah ibu kalau mau dikurangi harganya. Padahal kondisi mobilnya tidak memungkinkan. Terkecuali misalkan kondisi mobil sudah bagus, perfect, ibaratnya dalam keadaan second dia itu perfect, no PR, bagus kondisinya, terus dikasih harga diskon, kita boleh goyang di sana. Tapi kalau mobil sudah tidak memungkinkan, kita sudah tidak ada feel-nya ke sana, tapi dia masih mengurangi harga, nah biasanya di sini kelemahan dari kaum hawa atau ibu-ibu. Dia pasti, ya udah deh ini aja harganya sedikit lebih murah daripada yang kemarin. Jangan berpatokan sama harga. Malahan kalau bisa, misalkan nih harga mobilnya 100 juta, ini pasaran mobilnya misalkan 100 juta nih di marketplace di mana-mana, kita cari yang lebih sedikit, misalkan 105 atau 110 juta.
dengan kondisi yang sangat prima. Karena apa? Kita kalah di membeli, tapi kita menang di memakai. Jadi itu hal-hal yang krusial yang sering saya alami di lapangan dalam inspeksi mobil second yang ada di Pekanbaru. Oke ya, mudah-mudahan video ini jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang pengen cari mobil dalam keadaan second. Hal-hal yang saya sampaikan tadi itu tolong diperhatikan sekali lagi agar ke teman-teman semua dapat mobil impiannya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan fungsi kondisi yang teman-teman pengen. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salam otomotif.